Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ini sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami. Sehingga biarlah di sepanjang hari ini yang kami kerjakan, kami lakukan, kami boleh memulainya bersama dengan firman Tuhan. Karena kami percaya orang yang kuat, orang yang teguh hatinya akan Tuhan jagai. Sehingga dengan firman-Mu kami melangkah di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Alkitab bilang begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi ayat 2 terlebih dahulu, saudara perhatikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Tuhan mau setiap kita selalu mengingat apa yang Tuhan buat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa setiap kita sudah sering mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita sudah sering mengalami lawatan Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memuji Tuhan bukan karena keadaan baik. Bisa saja keadaan tidak baik, namun itu tidak bisa menghalangi kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kemarin Tuhan sudah tolong saya. Maka saya percaya hari ini pun, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun doa saya belum dijawab Tuhan, tapi saya percaya Tuhan yang kemarin menolong saya, Tuhan yang kemarin melakukan segala kebaikan di dalam hidup saya, maka Tuhan yang sama yang akan tetap mengerjakan kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Jadi alasan kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik. Jadi kita memuji Tuhan bukan keadaan saat ini, saudaraku. Kita memuji Tuhan karena kemarin Tuhan tolong saya. Kemarin Tuhan sudah bela saya. Kemarin Tuhan sudah bukakan segala pintu dalam hidup saya. Masakan cuma gara-gara masalah saat ini saya tidak mau memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga apapun yang hari-hari ini kita alami, yang sedang kita gumuli, itu tidak akan pernah menjadi halangan untuk kita memuji-muji Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, Alkitab bilang begini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wow, sehingga masa mudamu, Alkitab katakan, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Perhatikan dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima ini, bagaimana pemazmur mengingatkan dirinya bahwa apa yang sudah Tuhan buat kemarin sungguh sangat ajaib, sungguh sangat luar biasa. Sehingga akhirnya tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita bilang belum disembuhkan oleh Tuhan, kalaupun hari-hari ini kita belum melihat pemulihan ekonomi terjadi dalam hidup kita, kalau hari-hari ini kita belum melihat rumah tangga kita dipulihkan dan ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tidak memuji Tuhan dan kita mulai ngancam-ngancam Tuhan. Saudaraku, ingat kebaikan Tuhan yang kemarin sudah kita alami. Yang pertama yang perlu kita ingat, kita mesti mengingat Tuhan sudah menyelamatkan kita. Makanya pemazmur bilang, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Tuhan sudah menyembuhkan kita dari segala kutuk-kutuk keturunan yang harusnya ditimpakan, ditiadakan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jadi sederhananya setiap kita harus mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan kerjakan itu dahsyat dan luar biasa. Masakan hanya karena masalah sekarang yang Tuhan belum jawab doamu, malu kita melupakan apa yang ada di Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita? Kan tidak. Justru kita memuji Tuhan karena kita percaya pertolongan demi pertolongan kita sudah alami. Kasih karunia demi kasih karunia kita sudah lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya tidak ada alasan untuk saya tidak memuji Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita mengatakan, Tuhan Engkau baik. Apa yang Tuhan Engkau buat itu sungguh teramat baik. Sekalipun dalam hidup kita belum melihat doa-doa kita dijawab Tuhan. Tapi izinkan saya pagi hari ini menyampaikan satu hal ini. Kemarin Tuhan sudah tolong kita kok. Kemarin Tuhan sudah bela kita kok. Saya percaya, maka hari ini Tuhan pasti tolong dan bela kita. Bangsa Israel, umat Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, harusnya mereka mengingat apa yang sudah Tuhan buat. Bagaimana mereka dilepaskan dari tangan Firaun dengan 10 tulah. Bagaimana ketika mereka juga dikejar Firaun dan Tuhan membukakan jalan di tengah-tengah laut Tebrau. Harusnya mereka mengingat akan kebaikan Tuhan itu, sehingga hidupnya tidak bersungut-sungut, hidupnya tidak mengeluh. Namun itu tidak terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Justru mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, dan akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Hanya 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Alkitab catat hatinya berbeda. Hatinya tetap memuji Tuhan, hati tetap percaya kepada Tuhan. Harusnya peristiwa-peristiwa kemarin, pengalaman-pengalaman indah kita bersama Tuhan, kita pegang. Kita tetap teguh berpegang. Kenapa? Karena kita tahu kok Tuhan kita tidak pernah berubah, saudaraku. Amin. Aku tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab katakan, aku menggendong kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti, kemarin Tuhan udah tolong saya. Maka hari ini pun saya percaya, sekalipun saya belum melihat jawaban doa, saya percaya Tuhan yang sama yang kemarin menyertai saya. Tuhan yang sama yang membukakan setiap pintu-pintu kesulitan saya. Maka hari ini pun saya percaya Tuhan yang sama tetap akan menolong dan menyertai saya. Itu yang harus kita pegang. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan pagi hari ini bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka ingatlah akan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Kita mengerti kok, hari-hari ini mungkin belum kita lalui, belum kita alami pertolongan Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada jawaban-jawaban doa yang belum Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya, sebagai hamba Allah, mengingatkan setiap kita, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia Allah yang tetap memelihara kita, tetap menguatkan, tetap meneguhkan kita. Sehingga akhirnya hidup kita penuh dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau selalu memuji-muji Tuhan bukan karena keadaan kami saat ini. Kami mau selalu memuji-muji Tuhan karena kami tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kami mau selalu memuji Tuhan karena kami tahu dulu Tuhan menolong kami, dulu Tuhan menebus kami, Tuhan menyelamatkan kami. Maka hari ini pun kami tetap yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah lalai menepati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Dan kami berdoa sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Kuatkan mereka. Kalau hari-hari ini mereka beralasan untuk tidak lagi memuji Tuhan karena masalah pergumulan yang hari-hari ini mereka hadapi, ingatkan kami selalu ya Bapak. Ingatkan kami bahwa kemarin Tuhan sudah tolong kami, kemarin Tuhan menyelamatkan kami, kemarin Tuhan sudah menebus kami. Maka hari ini pun tetap sama, Tuhan yang menolong dan menyertai kami kemarin, Tuhan yang sama yang akan menolong dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Karena itu Bapa, hamba berdoa, berkat-Mu turun atas mereka, anugerah-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingatlah, kebaikan Tuhan selalu dalam hidup kita. Ingatlah dan pujilah Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.